Jadi kita selalu setiap kali ke daerah, kita selalu bilang sama pemerintah daerah atau anak-anak muda yang kebetulan ikut masak bareng, kita selalu bilang, "Ayo kamu belajar, kalau enggak nanti resep ini hilang." Makanan tradisional itu sesuatu yang menarik untuk dibukukan atau dipromosikan. Mereka sudah cukup sadar bahwa orang datang ke daerah tertentu untuk makan. Jadi itu kan yang namanya gastroturism. Jalannya ancur-ancuran, ada pokoknya banyak sekali challenge dalam konteks akses. Memang berat sekali akses ke desa-desa kita ya. Nama saya Mei Batubara, tapi lengkapnya mungkin Meilati Murniani Batubara, tapi biasanya dipanggil Mei Batubara. Saya saat ini menjadi Direktur Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia. Kebetulan Nusa Gastronomi Indonesia ini memang organisasi non-profit dan kita biasanya bergerak di kegiatan-kegiatan dalam konteks pangan dan makanan lah. Jadi baik dari isu-isu pangan dari petaninya, bahkan sampai isu ke promosinya. Setiap gigitan adalah kisah. Setiap masakan adalah warisan. Di balik setiap hidangan yang kita kenal, ada memori, ada sejarah, dan ada perjuangan para leluhur kita. Kita tumbuh dan makan apa yang kita makan itu berdasarkan memori rasa kita waktu kecil. Tapi, pernahkah kita menyadari warisan itu kini sedang memudar? Perlahan tapi pasti, setiap hari kita kehilangan sepotong memori itu. Setiap kali kita riset, kita menemukan banyak sekali resep yang hilang. Jadi setiap kali kita riset, kita nanya sama, kan kita selalu melakukan interview ya, ngobrol. Nah itu banyak sekali ibu-ibu itu suka cerita, oh dulu nenek kami suka masak ini. Oh boleh deh kita minta resepnya, kata chef gitu ya. Terus mereka selalu bilang, oh kita nggak ada yang bisa, nenek udah nggak ada. Meilati Murniati Batubara, atau lebih dikenal sebagai Kak Mei Batubara, bukanlah sekedar penggiat kuliner. Ia adalah seorang pahlawan yang berjuang di garda terdepan untuk menyelamatkan kuliner tradisional Indonesia. Bersama timnya di Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia, ia mendokumentasikan resep-resep yang terancam punah. Terus kita kan shock ya, jadi udah nggak ada yang bisa masak lagi? Nggak ada yang pernah belajar? Enggak, kita tahu sih rasanya, tapi kita udah nggak tahu resepnya, hanya nenek yang bisa gitu. Dan itu nggak satu ya, banyak. Jadi kita sudah tahu bahwa waktu sebelum pandemi kita udah tahu nih bahwa Indonesia sedang kehilangan resep setiap hari ya, sejalan dengan nenek kita, ibu kita meninggal. Bagi Kak Mei, ini adalah sebuah tragedi. Budaya lisan yang selama ini menjaga resep kuliner kita, kini justru menjadi bumerang. Generasi penerus yang tak lagi sempat belajar dan praktik langsung di dapur, perlahan melupakan warisan rasa dari leluhurnya. Ya, nenek kita nggak menulis resep. Resep itu diturunkan dengan yuk kita masak bareng. Jadi praktik bersama. Kalau nggak sempat praktik bersama, nggak sempat diajarkan, hilang resep itu. Hilangnya resep tradisional bukan hanya sekedar soal kuliner. Ada implikasi besar yang mengancam ketahanan pangan dan bahkan kesehatan masyarakat. Jadi makanan dan lingkungan itu berkaitan sangat-sangat erat. Lingkungan rusak, makanan rusak. Masyarakat mau jaga makanan, mereka jaga lingkungan. Jadi relasinya sangat-sangat kuat. Makanan tradisional kita yang dihasilkan dari alam sekitar jauh lebih sehat dan penuh nutrisi ketimbang makanan olahan pabrik. Mereka yang masih mengkonsumsi makanan tradisional itu lebih sehat daripada mereka yang makan makanan dalam
dalam tanda kutip modern. Karena makanan tradisional itu hampir selalu menggunakan bahan-bahan yang fresh. Jadi tren farm to table atau bahkan forest to table itu masih terjadi di Indonesia dan itu harusnya diperjuangkan. Jadi bukan makan yang processed food yang keluar dari pabrik. Jadi itu udah nomor satu, bahwa kalau kita kehilangan resep tradisional ini, maka tradisi atau budaya kita makan kita akan berubah. Berubahnya itu tentu kalau kita lihat bukan ke arah yang baik. Anak-anak kita yang sejak dini terbiasa dengan rasa gurih buatan, cenderung akan menolak makanan alami. Hal ini membuat kita menjadi rentan terhadap berbagai penyakit modern. Anak-anak kita pada saat sekarang, itu mereka dijejali oleh makanan processed food, sehingga apa yang mereka rasa itu adalah sesuatu yang gurih banget, yang sudah secara rasa didesain di pabrik ya. Nah, rasa gurih yang mencandu ini tidak mungkin bisa dikalahkan oleh makanan alami apapun. Akibatnya mereka akan nolak makan sayur, mereka tidak mau makan singkong, mereka tidak mau makan ubi, tidak mau makanan sehat, makanan alami, karena makanan alami tidak punya rasa yang sekuat processed food. Namun di tengah krisis itu, ada secercah harapan. Kak Mei dan timnya tidak menyerah. Mereka melihat peluang besar dari keunikan kuliner yang ada di Indonesia. Sekarang tren dunia itu kan kita bisa baca ya, satu farm to table, kemudian free range farming. Jadi ayamnya bebas, sapi atau kambingnya bebas gitu. Kemudian organik, kemudian zero waste, kemudian food as medicine. Semua tren-tren dunia itu sebetulnya ada di budaya kita. Kita sudah farm to table, sampai sekarang masih banyak masyarakat kita farm to table. Kita sudah selalu organik. Sebelum ada pertanian industrial masuk, kemudian dengan misi-misi besar bahwa kita akan menciptakan pangan besar, kita selalu organik. Maka dari itu sebuah gerakan pun dimulai. Mereka mendatangi desa-desa terpencil di Indonesia, mendokumentasikan resep dari para ibu-ibu dan tetua adat, hingga menggandeng generasi muda untuk ikut serta. Makanya kita mengajak masyarakat khususnya di daerah-daerah untuk yuk nyatet, yuk didokumentasi, dicatat aja. Kalau sama forum anak muda saya biasanya gini, kalau kalian males nyatet ya, jadikan konten. Karena kalau itu jadi konten, satu, konten kalian menarik, berbudaya dan unik karena oh gila ya, ini tanteku atau ibuku atau aku makan cacing gitu. Misalnya budaya makan cacing kan di Kalimantan. Ini jenis cacingnya apa? Jadi konten itu bisa viral, tapi at the same time kita bisa merawat informasi itu ya. Jadi terdokumentasi minimal. Walaupun tidak tertulis tapi jadi bentuknya konten. Sekarang kan mungkin orang lebih senang melihat daripada membaca, lebih senang melihat konten. Jadi mungkin bisa dialihkan ke situ. Sebetulnya itu sih yang kita encourage orang-orang untuk ayo minimal bentuk dokumentasi apapun ya. Bisa video, bisa konten, bisa tulisan. Betapa pentingnya kita menjaga makanan tradisional karena itu bukan soal romantisme. Orang bilang ngapain sih terjebak di masa lalu? No, masa lalu budaya kita adalah masa depan. Karena di dunia itu juga masa depan. Jadi misi saya adalah itu. Mungkin lebih ke memberikan awareness, baik itu lewat sekolah masak, atau lewat diskusi, atau lewat sharing, bicara di forum-forum. Betapa pentingnya kita menjaga tradisi kuliner kita, karena memang itu sangat berkaitan dengan banyak hal. Kehidupan kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan. Jadi itu makanan banyak sekali ya sambungannya. Jadi bukan hanya tentang enak di mulut dan kenyang di perut, tetapi banyak hal yang mempengaruhi makanan, termasuk politik.
Di akhir hari, yang kita makan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut. Yang kita makan adalah pilihan yang akan menentukan kesehatan kita dan juga kelangsungan bumi yang kita pijak. Mari dukung dan lestarikan kuliner tradisional Indonesia.